Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tidak akan luput dari dosa, entah itu dosa besar atau dosa yang kecil. Hanya saja manusia agar dosa yang diperbuat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yaitu dengan berdoa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan tentang betapa agungnya sifat Maha Pengampun yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Meskipun perbuatan dosa yang dilakukan manusia sangat besar, sebesar bumi atau setinggi langit, akan tetapi jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Arti dari taubat yang sebenar-benarnya adalah bahwa manusia tersebut menyesali, meninggalkan, serta berjanji untuk tidak mengulang lagi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Lalu adakah dosa-dosa yang dilakukan manusia akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Jawabannya ada. Yang pertama, dosa syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, misalnya dengan berhala ataupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan dosa syirik disebut musyrik. Syirik digolongkan menjadi dosa yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Yang kedua, menuduh wanita solehah telah berbuat zina. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah dosa yang sangat besar, dan sebagai hukumannya maka pelaku zina akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu selama mereka di dunia maupun ketika mereka berada di akhirat kelak. Lalu bagaimana jika ada seorang yang menuduh seorang wanita solehah telah melakukan perbuatan zina? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina kemudian itu tidak mengemukannya 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. Yang ketiga, sihir. Dosa yang tidak terampuni selanjutnya adalah sihir. Sihir tergolong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir merupakan salah satu perbuatan setan, dan yang melakukannya termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan lah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seseorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang keempat, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Maksudnya adalah manusia baik itu muslim maupun non-muslim haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah,
membunuhnya kecuali dengan suatu sebab yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang kelima, memakan harta anak-anak yatim. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zalim, dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik dan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Yang keenam, meninggalkan peperangan atau jihad. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan medan peperangan atau jihad adalah salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terkait hal ini, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya." Quran Surat An-Anfal ayat 15 sampai 16. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian 6 dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan bertaubat. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.